Iya guys, jadi aku resign di tempat kerjaan aku yang lama. Halo, selamat datang di channel Indonesia, channel orang Indonesia Taiwan. Sebelum mulai videonya, aku pengen kasih tahu kalau baju Bornholm aku udah available in Shopee. Jadi buat kalian yang mau, silahkan check out di Shopee. Terus guys, ini bagus banget guys. Ini kolaborasi aku antara Indonesia dan Med Supply. Lihat di belakangnya keren banget ya. Bahannya juga bagus guys. Ada logo aku di sini juga. Oke. Hari ini aku mau cerita tentang aku resign. Kalau kalian nanya, perusahaan apa itu Ci? Kalian pasti tahu lah. Kalau misalnya kalian ngikutin aku dari awal ya. Perusahaan remitansi Indonesia di Taiwan, nomor 3 di Taiwan. Kenapa aku bilang nomor 3? Karena ini adalah perusahaan ketiga yang dapat lisensi guys. Jadi aku udah bersama company ini tuh dari dia nihil, alias kayak baru merintis, belum ada aplikasi, sampai udah ada aplikasi, sampai sudah punya lisensi pengiriman uang, dan aku resign. Aku pengen bahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang kemarin masuk, jadi aku pengen sharing juga, dan kali aja kalian ada pembelajaran sesuatu tentang ini, dan aku juga kayak live update guys. Kenapa resign? Aku kerja di perusahaan ini udah lumayan lama ya. Kalau misalnya dari full time-nya udah 6 tahun, tapi kalau hitung dari part time sama full time, part time-nya aja udah setahunan, terus full time-nya 6 tahun. So it's mean aku udah kerja 7 tahun. Aku udah dibilang pegawai setia banget guys. Lumayan senang juga sih bisa menemani perusahaan ini dari yang startup gitu ya, sampai yang mungkin orang-orang yang di Taiwan lama gitu yang tanya tentang pengiriman uang. Nama ini pasti kayak kalian pernah denger lah, pasti kalian tahu lah gitu. Udahlah, nggak usah disebut ya. Kalau di flashback 6 tahun ini, 7 tahun ini aku belajar banyak sih tentang depan belakang kamera, terus bagaimana aku belajar jadi customer service, jadi bagian gudang, bagian verifikasi. Aku belajar banyak banget sih di namanya startup ya, jadi semuanya serba bisa lah. Kalau misalnya kalian bingung kayak, gila Cie nih 6 tahun, lama banget. Jadi pertamanya tuh kontrak tuh 3 tahun. For your information aja ya, kontrak tuh ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Nah aku tuh dapetnya yang 3 tahun. 3 tahun udah habis, terus itu lagi tengah-tengah corona, jadi aku minta lanjut lagi. Kalau nggak salah aku inget deh mintanya 2 tahun, tapi dapetnya tetap sama 3 tahun. Terus kalau ditanya kenapa resign, alasan resign yang pertama kontrakku habis. Jadi udah per 3 tahun habis lah pokoknya. Terus jadi aku ada kepikiran untuk resign. Yang kedua tuh mungkin karena alasan tidak bertumbuh ya. Tidak bertumbuh. Kalian tahu apa? Nyaman. Jadi menurut aku ketika itu udah nyaman, udah stabil. Mungkin ada beberapa orang yang nyari pekerjaan untuk stabil ya. Itu untuk mungkin di waktu-waktu tertentu. Tapi buat aku, bukan aku sih. Karena ketika aku nyaman, aku berjalan di tempat. Jadi aku nggak memaksimalkan potensiku lagi gitu. Terus nggak ada jenjang karirnya lagi. Terus mungkin alasan selanjutnya juga merasa diperlakukan tidak baik atau tidak dihargai. Tidak dihargai ini nggak termasuk, aku nggak ngomongin uang ya guys. Mereka kayak bilangnya gimana ya, bilangnya mungkin perusahaan ini tuh Laoyan Kong Puhao, ini pendapat pribadiku ya, mungkin dia perusahaan ini milih orang, untuk orang-orang tertentu diperlakukan baik, tapi untuk orang-orang tertentu nggak diperlakukan baik ya. Mungkin aku yang merasa diperlakukannya tidak baik. Terus yang terakhir, aku merasa hati aku udah nggak di sini lagi. Ngomong tentang video ini sebelumnya, aku tuh cerita tentang bulan September sampai Oktober tuh aku pulang Indo. Jadi aku habis dari kecelakaan seminggu sebelum pulang Indo, terus next month-nya tuh aku pulang Indo pure 100% buat liburan. Tapi di samping itu aku juga pulang ke Indo untuk do research. Jadi nanya-nanya interview teman aku kayak, di Indo tuh kerja kayak gimana sih, enak gak sih, plus minusnya apa. Aku compare sendiri dari segi gaji, tanggung jawab, kerjaan. Aku berasa kayak bukan calling aku, atau mungkin I'm not suitable gitu ya, udah mungkin kelamaan di Taiwan. Jadi aku mikirnya ya aku kurang cocok nih untuk kerja di Indo. Jadi itu kurang lebih pemikiran aku di Oktober. Dan di November sejujurnya aku udah mulai nyari perusahaan-perusahaan mungkin aku bakal interest gitu ya. Aku ada coba beberapa interview juga. Terus jalannya November, Desember aku interview tapi belum kontrak habis. Jadi kontrak habisku tuh bulan Maret. Nah tapi 3 bulan sebelumnya aku udah mulai kayak ngelirik perusahaan yang aku bakal
interest gitu. Jadi pas kontrak udah mau habis aku nggak lanjut lagi, jadi aku udah punya backup gitu yang kantor nerima aku. Kalau nggak salah ya, aku bulan 11 pelan-pelan nyari, bulan 12 pelan-pelan nyari, bulan Januari perusahaan bilang supervisor atau nggak tahu jabatannya supervisor atau manager ya, dia bilang aku nggak dikontrak lagi. Aku sempat nangis karena ada satu kata yang menurut aku menyentuh sih. Dia bilang kayak terima kasih atas dedikasinya selama ini. Wah, aku nangis tuh. Terus aku lagi pergumulan juga kayak mau balik Indo nggak ya atau nggak stay di Taiwan aja ya. Terus aku bilang oh iya gitu-gitulah, nangis lah pokoknya. Aku terharu juga meskipun ada beberapa orang yang membuat aku nggak nyaman di situ lagi, tapi aku berasa kayak ya udahlah, udah waktunya new chapter gitu, udah waktunya aku keluar dari tempat ini, waktunya aku mengembang lagi gitu. Jadi terus dari situ untungnya aku waktu nyari perusahaan rata-rata aku diterima, jadi aku lumayan lega juga dan lumayan pede juga dengan aku sendiri yang istilahnya meskipun tanpa degree tapi aku kayak untuk confident tuh ada gitu, bisa untuk interview. Nah singkat cerita aku tuh di interview beberapa perusahaan dan mereka rata-rata oke. Cuman aku punya satu masalah yaitu visa. Jadi visaku ini termasuk visa spesial guys, jadi aku kayak terhitung blue collar translator karena aku nggak kuliah di Taiwan, nggak kuliah di Indonesia. Jadi kalau kalian tahu journey-ku, aku SMK di Indo, sekolah bahasa 2 tahun, terus udah kerja sampai hari ini gitu. Jadi benar-benar gak ada degree, special case nih kalau aku ya. Mungkin ini back dulu ya tentang perusahaan yang lama. Berasa gak nyaman lagi, aku juga udah pengen gak lanjut kontrak dan manajer ini ngomong juga kayak kontrak lu gak diperpanjang. Kayak oh ya udah, sempet sedih, nangis, terharu karena omongan itu, tapi aku di satu sisi happy karena kayak oh aku tidak memulai topik ini dulu. Jadi dia yang kasih topik ini dulu, kontrak lu gak diperpanjang. Kayak oh ya udah, gue juga gak mau lanjut kontrak, kayak pas aja gitu. Terus hatiku juga udah gak berasa di sana lagi dari aku pulang Indo sih. Jadi aku kayak, kalian ngerti gak sih, kayak di posisi gak nyaman tapi masih bertahan. Nah aku di posisi yang kayak gitu guys, bisa menahan diri untuk bertahan sampai bulan Januari akhir aku sempat diterima juga di satu perusahaan agensi. Cuman long story short, waktu aku kira semuanya baik-baik saja, semua bakal lancar-lancar aja visaku, ternyata ada satu kejadian di mana visaku ditolak sama MOL. MOL tuh Ministry of Labor ya, kayak ketenagaan kerjaan lah, pokoknya yang ngurus syukahan atau surat kerja tuh ada satu bagian namanya bidang ketenagaan kerjaan. Nah dari merekanya tuh yang nolak. Jadi si perusahaan agensi ini yang di Taoyuan, mereka mau rekrut aku, interview aku lolos, dia mau bikinin visa aku, pas mau dibikin surat kerja aku yang baru, di situ aku juga sempat doa sih, kayak aku berharap kayak Tuhan kalau misalnya Tuhan gak pengen aku di sini, tolong tutup ya jalannya. Dan out from nowhere, aku kira semuanya bakal lancar-lancar aja. Ternyata dari MOL-nya sendiri nolak gitu. Dan MOL juga kasih tahu, maksudnya perusahaan ini terlalu banyak orang Indonya, jadi nama aku nggak bisa masuk di sini lagi. Jadi aku harus cari kerjaan lain lagi. Jadi dari imigrasi kasih aku dari 1 bulan aku waktu cari kerja, jadi ditambahin lagi 2 bulan. Jadi aku dikasih visa untuk cari kerja tuh 3 bulan. For your information, kalau kalian S1, kalian bakal dikasih 1-2 tahun visa yang untuk kalian nyari kerja. Karena visa aku spesial guys, aku cuma dikasih 2 bulan. Nah tadinya kan aku cuma dapat 2 bulan. Gara-gara visa yang ini ditolak, aku dapat tambahan lagi, jadi 3 bulan aku dikasih waktu untuk cari kerja. Agak funny sih waktu aku doa seperti itu dan tiba-tiba MOL kabarin aku kayak, lu harus cari kerjaan lain, ini sudah tidak bisa. Jadi company itu singkatnya, setiap company itu dibatasin sama ketenagaan kerjaan. Jadi kayak satu perusahaan ini kenapa mau pakai banyak orang luar, kenapa mau pakai orang yang Indonesia, tuh ada limit-limit tertentu atau kuota-kuota tertentu. Jadi nggak semua orang bisa masuk di satu company ini. Jadi nggak bisa tuh pakai calo-calo. Nah sebenarnya peran agensi tuh untuk rekrut, misalnya ada satu pabrik gitu, satu buka pabrik, orang yang bisa masuk berapa orang. Nah tuh kerjaan agensi kurang lebih yang legalnya seperti itu ya. Nah karena aku di posisi yang agensi, jadi aku juga nggak boleh terlalu banyak orang. Satu company agensi tuh kayak dibatasin juga kuota untuk orang translatornya, itu juga dibatasin gitulah intinya. Lalu mungkin ini balik sekilas tentang yang aku bisa ceritain ya tentang kantorku yang lama ya. Pasti kalian bingung banget kayak, lu udah 6 tahun, lu udah setia banget, tiba-tiba lu keluar gitu aja. Pasti ada satu kejadian yang membekas banget gitu ya. Nah kemarin tuh di Instagram tuh ada yang nanya, ada gak unek-unek buat ex manager gitu atau ex bos ya. Sebenarnya ada, tapi aku nggak pengen mencemarkan nama baik dia, dan itu juga udah berlalu lah. Terus
menurut aku nggak baik juga untuk mencemarkan nama baik dia, dan biarkan Tuhan dan aku aja yang tahu. Cuman aku pengen kalian berpartisipasi ya dalam cerita aku ini. Jadi ada satu kejadian, sebuah event di bulan Desember, itu event besar. Aku bisa dibilang adalah pengen banget berpartisipasi di lapangan. Itu event harusnya kalian bisa menebak lah, itu event besar banget. Karena aku mungkin berekspektasi lebih dan aku berimajinasi lah. Kayaknya aku bakal dipercayakan lebih nih, soalnya aku punya pengalaman ini, aku bisa. Kalau misalnya nih, ini logika aku gini, kalau orang nggak bisa dikasih tanggung jawab ini, itu kan fresh, baru. Tapi menurut aku make sense juga kalau aku yang paling dipercayakan lebih, karena aku pernah ngejalanin, aku bisa berpengalaman gitu. Jadi menurut aku nggak ada alasan kenapa dia nggak pakai aku daripada orang baru-baru ini. Aku mikirnya kayak gitu. Ya udahlah, kayak intinya aku nggak dapet posisi itu, jadi aku nggak dipercayakan itu. Gimana ya bilangnya, dipercayakan tapi di bagian lain yang aku berharapnya tuh itu kayak orang baru aja juga bisa gitu. But mungkin di perspektif orang lain, lah ini kan orang udah bisa, ini orang punya pengalaman, dia bisa ngelit segala macam. Tapi dia dari sisi ya mungkin dia punya pemikiran lain ya. Dan aku sempat gimana ya, sedih juga ada, bercampur aduk sih. Tapi intinya aku kayak berasa kok gini sih gitu. Apalagi di posisi yang aku tahu aku bisa, aku tahu aku berpengalaman, aku tahu aku kalau ngerjain ini atau handle ini pasti bisa lah gitu. Senang aja gitu bisa berpartisipasi dalam ini lagi gitu, event ini. Apalagi event ini tuh kayak jarang-jarang sekali. Lalu ya udahlah, dari situ mungkin muncul juga. Tapi emang bener sih, love cover the scene sih. Setiap kali aku ingat kebaikannya, dia mungkin beliin aku minum, atau misalnya dia ngomong sesuatu ke aku yang menyentuh, aku kayak flashback baik. Kalau masalah kerjaan mungkin udah waktunya aku keluar, tapi kalau misalnya untuk jadi teman, untuk jadi teman main, bisa sih. Jadi unek-unek ke ex managers menurutku nggak ada yang jelek-jelek sih, cuman aku berasa ya nggak dipercayain di ini gitu, kayak ada berasa yang disayangkan aja. Berarti menurut aku bukan jadi sebuah passion lagi gitu. Jadi pekerjaan ya udah, pekerjaan udah stabil aja. Situ aku makin dikit udah punya pemikiran kayak aku pengen keluar gitu. Bertahan sampai akhirnya aku join di agensi, dan agensi itu ternyata nggak bisa bikinin visanya. Oke, ini ada fun fact juga tentang aku. Aku kayak kan dikasih imigrasi 3 bulan. Aku tuh masih santai banget kayak nanti Tuhan lancarin lah segala macam. Sampai waktu Taoyuan Company ini, maksudnya yang di sebuah perusahaan agensi di Taoyuan ini mau rekrut aku, visanya ditolak. Aku kayak baru berasa, waduh Tuhan, tolong. Aku udah kayak lambain tangan banget tuh kayaknya. Karena berasanya kayak beneran loh, ada kemungkinan ditolak juga sama visanya. Jadi bukan, sekarang pikiran aku gini loh, di waktu itu ya, oke, perusahaan ini suka sama aku, bosnya suka sama aku, tapi MOL kalau nggak kasih surat kerjanya, tetap aja aku nggak bisa kerja di sini. Dan ya udahlah, itu berlalu, dan aku interview lagi, aku nemu agensi lagi, mereka bilang bisa juga, cuman yang company agensi ini lebih pede lah, karena dia bilang, kita punya banyak perusahaan yang bisa narik nama kamu gitu. Maksudnya even perusahaan company ini, agensi selanjutnya, ini kayak dia punya 3 agensi, nama agensi gitu. Nah, 3 agensi ini sebenarnya satu agensi. Jadi dia bilang, kalau yang ini ditolak, ini pasti nggak ditolak, atau yang ini pasti nggak ditolak. Dia punya nama cadangan atau nggak kuota cadangan biar aku bisa tetap kerja di situ. Tapi to be honest, aku nggak berasa damai waktu aku doa. Nih, mungkin tips juga ya. Sebelum aku ditolak sama Taoyuan Company ini, aku tuh kayak, Tuhan bukan jalan ya, Tuhan bukan jalan. Udah sebatas itu. Tapi waktu benar-benar MOL kasih satu surat yang bilang, nama kamu di reject karena perusahaan ini begini-begini. Kan itu ada kongkau-kongkaunya itu kayak pengumuman itu ya, yang dikasih MOL buat aku. Aku mulai nulis tuh, ini mungkin tips juga ya. Aku mulai tulis tuh, aku pengen perusahaan yang kayak gimana. Akhirnya aku tulis lah, yang pertama aku pengen yang bisa bikinin APRC. APRC itu, jadi kalian kalau di Taiwan untuk kedepannya nggak usah pakai visa lagi. APRC atau kayak Yong Cucu loh, itu kayak ARC sama persis, cuman dia tuh nggak ada masa berlakunya. Jadi itu udah selamanya, kayak green card lah. Terus yang kedua aku tulis kayak aku pengen yang berhubungan dengan media. Yang ketiga aku tulis yang gajinya oke, bosnya oke, manajernya oke, semuanya aku tulis tuh.
sampai aku tulis kayak positive environment, kayak lingkungan yang positif. Aku nggak tahu kalian percaya apa enggak ya, tapi lingkungan yang positif bikin kalian semangat kerja loh. Jadi kalian kerja bukan hanya untuk sekedar gaji, tapi juga untuk melewati hari-hari kalian tuh dengan enjoy. Terus aku juga berharapnya big company, kurang lebih seperti itu sih. Nggak mungkin kan kalian tulis pekerjaan yang gajinya rendah, kan nggak mungkin ya, pasti gajinya lebih baik dari sebelumnya gitu. Simple seperti itu sih doa tips aku, ditulis aja rinci kalian maunya seperti apa. Tuhan tolong buka jalan dengan sesuai apa yang aku mau dan sesuai calling aku, tapi kalau bukan ya tolong tutup aja. Jadi aku nggak menghabiskan waktu di company seperti itu gitu, kayak ya elah buangin CV juga kali, merusak CV juga, lu kerja di sini 2 bulan 3 bulan resign gitu. CV aku lumayan aku bisa bilang aku lumayan pede sih dengan 6 tahun kerja. Terus sebelumnya juga aku sempat 6 bulan kerja, even probation tuh kayak, atau enggak part time pun aku bisa bilang selama aku part time aku kerjanya lumayan kayak setahun 2 tahun, yang kalau emang pindah kerjaan tuh karena sesuatu yang emang pindah gitu, kayak sekolahnya pindah atau enggak jam sekolahnya pindah, jadi kayak semuanya harus berubah. Jadi lumayan pede untuk cerita ke HR juga, kayak kenapa aku cuman kerja setahun, kenapa cuman kerja 2 tahun, pasti aku bisa ngomong kayak behind the story-nya gitu. Tapi bukan keluar yang kayak oh udah males gitu, tapi emang karena sesuatu yang ya karena situasinya berubah, jadi ininya juga berubah gitu. Aku sempat interview juga di salah satu games company, diterima. Tapi waktu aku doa, aku kayak berasa kayaknya bukan calling aku deh. Sebenarnya ada beberapa company ya yang kesejahteraan pegawainya tuh bagus, kayak misalnya makan siang makan malam dikasih atau enggak kos dikasih. Itu sebanyak sedikit juga mempengaruhi aku pengen masuk atau join company ini apa enggak ya. Terus waktu aku kayak berasa gaji oke, kesejahteraan pegawai oke, cuman kayaknya bukan callingku deh, bukan passionku. Terus juga kayaknya visanya HR-nya bilang sendiri kan, karena aku visa spesial, jadi dia bilang kayak visa kamu juga lumayan agak susah kayaknya, agak complicated. Jadi kayak oh ya udah berarti ini bukan jalanku. Sampai aku ketemu satu perusahaan yang dia nggak pernah pakai orang luar, tapi dia bilang kayak complicated tapi gue mau usahain bantu. Jadi next episode aku bakal cerita tentang perusahaan ini dan juga aku sekarang. Dan kalau kalian perhatiin, ini adalah rumah aku yang baru gara-gara aku pindah perusahaan dan juga pindah kota. Stay tune. Minggir. Digital Marketing Assistant Manager mau duduk. Iya. Sombong banget.